Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi PAI kelas 3D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ihwanul Mutakin, MPDI. Baik, mari kita masuki materi. Pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Dan sedangkan model adalah pola atau contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Dan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Untuk yang selanjutnya yaitu metode. Metode adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan teknik adalah pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu contoh atau penerapan strategi mengajar yang efektif. Dan untuk contohnya itu ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran aktif, pembelajaran menggunakan teknologi, dan pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk yang pembelajaran kooperatif adalah mengorganisir siswa ke dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti menggunakan tugas kelompok yang melibatkan diskusi, pembagian tugas, dan tanggung jawab bersama. Sedangkan pembelajaran aktif, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator diskusi dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti melakukan diskusi, kelompok, permainan peran, eksperimen, dan presentasi. Dan untuk pembelajaran menggunakan teknologi adalah memanfaatkan teknologi seperti multimedia, presentasi visual, simulasi, dan perangkat lunak pendidikan seperti saat kita menggunakan PowerPoint dan ditampilkan di proyektor kelas gitu. Dan untuk pembelajaran berbasis masalah adalah guru berperan sebagai fasilitator dalam memandu siswa dalam proses pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan strategi mengajar yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah biasa dilakukan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu metode pembelajaran konvensional. Maksudnya yaitu metode ceramah. Salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Jadi, jika kita melakukan metode konvensional atau metode ceramah ini, kita cukup menggunakan membawa dengan berbicara atau bisa disebut dengan ceramah, tidak perlu menggunakan buku. Maksudnya semua peserta didik tidak harus memiliki buku, hanya kita yang menerangkan seperti itu. Dan untuk kekurangan dari metode ceramah ini adalah proses belajar membosankan dan siswa mengantuk, dan terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Jadi jika kita menggunakan metode ceramah ini dalam waktu 1 jam, pasti peserta didik itu akan merasa bosan dan mengantuk. Jika dalam 1 jam itu kita isi dengan metode ceramah, hanya kita yang
menjelaskan, tidak ada seperti tanya jawab gitu. Dan terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Dan kita seperti mengharuskan semua peserta didik itu untuk mendengarkan kita dalam mengajar. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Memungkinkan terjadinya komunikasi langsung sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa, guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab ini yaitu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. Jadi, siswa akan mudah ingat dengan apa yang pernah kita tanyakan kepada siswa tersebut, dan mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Jadi, jika kita menggunakan metode tanya jawab ini, kemungkinan besar kita dapat mengembangkan keberanian peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran tanya jawab ini adalah membuat pertanyaan yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan siswa. Maksudnya kita tidak membuat pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Seperti kita memberikan pertanyaan yang di atas rata-rata kemampuan siswa yang kita ajar, dan pertanyaan tidak dapat menyeluruh ke semua siswa di kelas. Maksudnya pasti ada sebagian siswa yang ditanyai dan sebagian ada yang tidak ditanyai, atau jika tidak begitu pasti ada 1 atau 2, 3 peserta yang ditanya jawabi. Maksudnya tidak menyeluruh ditanya jawabi karena waktu yang kurang. Jadi manfaat kita mempelajari metode pembelajaran ini merupakan bagian dan strategi instruksional. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mempermudah proses pembelajaran khusus bagi guru dalam mentransferkan ilmu ke anak didik, atau cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Jadi metode pembelajaran ini memudahkan kita untuk mentransfer ilmu ke peserta didik kita dengan menggunakan metode atau strategi-strategi pembelajaran. Dan tujuan metode pembelajaran ini bagi siswa yaitu ada 3. Dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-pengalaman dan peran-peran orang dewasa, dan memungkinkan siswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka. Dari beberapa slide sebelumnya, saya telah memaparkan pengertian tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, dan juga perbedaannya. Dan saya juga memaparkan tentang penerapan strategi mengajar yang dapat dilakukan di saat pembelajaran di kelas. Dan juga saya juga memaparkan tentang kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran konvensional dan metode pembelajaran tanya jawab, dan juga memaparkan tentang manfaat dari pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.
dapat saya jelaskan di video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.